Tentu ada pertimbangan untuk mengusung Anies, ya kan? Baik, langsung saja Bang Ruli, lanjut. Ya, jadi putusan MK ya, pertama saya melihat MK punya pendirian bahwa terpenuhinya batas usia itu adalah sejak pendaftaran. Saya kira itu mundur di tahun 2010 ketika PKPU 13 2010 secara jelas menyatakan terhitung terpenuhinya itu adalah sejak pendaftaran ya. Dan itu sebetulnya 2020 sudah berbeda sejak penetapan. Nah, perdebatan itu sebetulnya dalam pendirian MK ya, dia harus merujuk pada putusan terdahulu yang pernah melakukan penemuan hukum, Rex Finding. Kenapa? Karena tidak ada literatur yang menegaskan risalah-risalah bahwa sejak kapan itu ada dalam pembentukan pasal 7 ayat 2 huruf E. Sedangkan Mahkamah Agung sudah melakukan penemuan hukum. Ini harus kita hormati juga sebagai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Ya kan? Sudah dimuat dalam berita negara. Tapi di sini ada kesan ancaman di dalam halaman 50 putusan MK nomor 70 itu, kalau itu ya kira-kira gitu tidak dilaksanakan pertimbangan MK oleh penyelenggara yang itu dilaksanakan dalam untuk pencalonan yang tidak memenuhi syarat tersebut, maka itu berpotensi mahkamah akan menyatakan tidak sah. Oke, Bang Ciko, Yes. silakan menanggapi. Ini menarik ini, karena amar putusannya nggak ada, amar putusannya tidak ada memerintahkan ada norma baru sejak pendaftaran, tapi ada ancaman. Di dalam pertimbangan yang kita pakai orang hukum adalah amar putusan. Oke, silakan Bang Ciko. Jadi pertanyaannya sekarang kita sedang membahas problematika dari pengambilan keputusan ini, atau kita sedang membahas bahwa putusan MK ini berlaku apa tidak. Itu aja. Bagi kami di PD Perjuangan itu, dan bagi masyarakat umum, ya saya rasa juga itu yang ingin mereka tahu. Ya, putusan MK ini sekarang ini berlaku nggak? Itu aja. Dan habis Ya yang kan, diputuskan kita oleh DPR. mengakui nggak? Oke, Sorry, ini pertanyaan kepada ahli hukum tata negara. Apakah putusan MK itu berlaku? Saya berpendapat putusan MK hari ini Pak yang nomor 70 tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ada amar putusannya memerintahkan dalam berita negara. Tidak ada penambahan frase tadi berlaku atau terpenuhi sejak pendaftaran itu dalam amar putusan. Saya meyakini ya, dalam sistematika putusan itu harusnya amar putusan yang dieksekusi, yang mengikat kepada seluruh warga negara masyarakat. Sekarang kalau KPU tidak melaksanakan putusan itu, ya itu terserah. Saya berpendirian secara hukum ya. Kita bicara secara hukum. secara hukum, Pasal 81. asal hukum ini kan hukum ini loh. Ya, sebentar. Pengertian hukum adalah gini, Mas ada Ciko. sanksi, ya kan kalau ada hukum berarti ada sanksi dong. Begini, Nah. rujukannya gini, amar putusan kenapa itu bisa mengikat kepada seluruh warga masyarakat? Karena dia kalau dikabulkan, dia menambah satu norma baru, alternatif berarti ya. Sejak kapan? Yaitu sejak pendaftaran. Maka amar berikutnya itu memerintahkan untuk dimuat dalam berita negara. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Itu pasal 81 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pengundangan. Pengundangan. Cuman ada 4 kategori. 1 dimuat dalam lembaran negara, berita negara, lembaran daerah, berita daerah. Tolong ini harus dicermati baik-baik. Ya, berarti masalah kan hukum. ini sekarang tinggal KPU bagaimana menginterpretasikan ini, ya kan? Apakah ingin mendengarkan apa yang disampaikan barusan? Apa mereka ingin mendengarkan apa yang Tapi disampaikan? KPU tadi sudah mengatakan akan mengikuti putusan dari MK, Mahkamah Udah, Konstitusi. case close, berarti kita nggak usah bicarakan lagi. Jadi Bang Ciko, Kita ingin PDIP membicarakan problematikanya. Jadi buat kami adalah Udah selesai. udah selesai. Oke, ya kan? berarti Bang Ciko PDIP akan mengarah siapa nanti? Sebentar, akan mengarah siapa nanti ke KPU untuk Pilkada DKI? Kami belum Katanya mau diarak Kami rame-rame. belum memutuskan karena satu hal ya, Besok. khususnya untuk DKI Jakarta. 23. Itu 35 hari loh, kita Bang. punya kader internal yang sangat mumpuni, sangat punya rekam jejak yang bagus. Ada nama Pak Ahok, ada nama Pak Jarot, ada nama Prastio Edi Marsudi, Ketua DPRD, ada nama Mas Hendrar Prihardi. Anies nggak, ya kan? Anies? Rano Ya kan? Karno. Untuk kader dari luar partai tentu ada pertimbangan untuk mengusung Anies, ya kan, salah satunya. Kita masih banyak waktu juga, tanggal 27 ini masih. Kemarin Bang Masinton Tanggal mengatakan 27 pun akan kita masih mengantarkan bisa. Anies tanggal 28 pun 27. masih bisa daftar tanggal 29, kan itu intinya. Jadi belum tentu Anies juga. Belum tentu, belum diputuskan. Gini, selama belum diputuskan artinya semuanya belum tentu. Itu aja. Dan bukan hanya terkait Jakarta, semua daerah juga begitu. Baik Bang Ray, silakan tadi. Yang mana tadi itu?
Siapa menurut Bang Rey kan? Karena topiknya udah ganti soalnya. Oh saya mau ini, kan pada intinya itu adalah, kalau soal hukum ini kan soal uji menguji aja. Mau tafsirnya kemana-mana pun kalau nggak ada alat legalitasnya ya sudah selesai. Itu tafsir biasa. Biasa itu di dalam hukum kan. Nah nanti begini menurut saya, makanya kan saya tantang tadi Mas Ade. Ada nggak ditemukan dugaan intervensi? Laporkan dong ke MK gitu. Sebab intervensi itu biasanya dimulai dari dua hal. Pertama memang ada yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan ini? Ya justru salah satunya katanya kan PSI. Mereka berkepentingan. Pengadu siapa? Partai Buruh dan juga Partai Gelora. Kan mereka yang berkepentingan. Atau yang merasa diuntungkan. Siapa lagi yang diuntungkan? Saya kira semua partai-partai non-parlemen itu merasa diuntungkan dengan putusan ini. Bahkan partai-partai yang menengah ke bawah pun boleh jadi merasa ini lebih asik lagi gitu. Itu mungkin yang membuat ngapa paripurna ini tidak dapat dilangsungkan. Gitu. Karena ya itu tadi, ini kan putusannya asik nih gitu kira-kira ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan ini, ya orang yang memiliki kekuasaan yang sangat penuh. Gitu. Siapa kekuasaan Republik ini yang sangat penuh? Ya yang bisa menggergaji dong. Misalnya pohon beringin yang sangat gede. Kan misalnya begitu. Gergaji. Tunggu dulu, saya kan belum masuk. Saya kan belum masuk ya ke pokok. Saya belum masuk nih ke intinya. Lalu apa gitu? Nah kalau kemudian KPU manut pada putusan 70, dianggap itu nggak tepat, diuji lagi. Oke, soal gergaji menggergaji, silakan Bung Panel baru. Ke gergaji menggergaji. Sampai disebut-sebut loh berkali-kali. Saya mau mengucapkan terima kasih dan panjang umur bagi demokrasi di kita. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa yang hari ini telah memainkan perannya yang sangat penting bagi tegaknya demokrasi. Ini ucapannya tulus dari dalam hati. Tulus. Saya juga bagian dari gerakan mahasiswa di masa lalu. Ya, dan itu harus diapresiasi gitu. Dan fakta dinamika di demokrasi di negara kita ternyata berjalan, ya, tidak mati seperti yang diyakini oleh Ray Rangkuti gitu ya. Ternyata hidup demokrasi di kita. Itulah dan hari pentingnya, ini, itulah pentingnya ada Ray Rangkuti, ada mahasiswa, supaya kau bisa mengatakan demokrasi kita ini ada. Kalau Ray Rangkuti nggak ada, mahasiswa nggak ada, demokrasi itu tandanya demokrasi kita sudah tidak ada. Oke, Bang Manas, Selesaikan dulu. Dan saya pikir tidak bisa juga semua urusan dikait-kaitkan dengan ini adalah cawe-cawe kekuasaan, berfantasi liar, ini ada cawe-cawe Jokowi gitu ya. Sehingga apapun yang diputuskan hari ini ya, yang kemudian nanti akan berlaku menjadi aturan main, kita harus menghormatinya. Dan kemenangan teman-teman mahasiswa saya pikir kemenangan kecil hari ini harus dinikmati ya. Dan Projo akan tunduk patuh pada semua keputusan itu. Kita siap memenangkan ya, menyongsong pilkada serentak yang menjadi bagian dari pesta demokrasi, dan Projo akan siap memenangkan calon-calon yang didukung. Saya pikir teman-teman mahasiswa pun udah bersiap memenangkan calon-calon yang teman-teman karena dukung. Projo itu udah besar sekali, mereka coba dong salah satu kader mereka maju sebagai calon independen gitu. Udah. Apakah ada calon-calon yang lain akan diambil oleh PSI? Waktu kita Ada. Satu menit lagi. Ada. Ya di mana? Banyak. Ini demokrasi nih. Diam-diam. Dengan putusan MK ini, apakah PSI berani untuk mencalonkan calon sendiri independen terlepas dari kepentingan dari Kim Plus, Bang Ade? Ya kalau PSI sih sebetulnya punya kebebasan untuk melakukan apapun, tapi kan kita memang berada pada posisi saat ini untuk senantiasa berjalan bersama teman-teman yang lain. Nah, dalam hari ini Kim ya? Cara menerjemahkannya adalah bersama-sama Kim. Kita sama sekali nggak punya tuduhan apapun ya tentang keputusan MK ini. Kami hanya menganggap keputusannya agak aneh tadi ya. Tapi kalau ini akan dijalankan, nggak akanlah PSI jalan kemana-mana bilang demokrasi sudah mati gitu ya. Nggak pernah begitu kita. Kita jalankan aja. Nggak apa-apa kalau sekarang 7,5%, mudah-mudahan nanti pemilihan presiden juga 7,5%. Kalau ternyata Mas Kaisang nggak bisa maju, ya kita juga nggak pernah ngomongin. Harus patuh hukum. Kita patuh hukum kok. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Ade, Bang Panel, Bang Rey, Mas Ruli telah bergabung bersama kami di Interupsi 5 hari jelang pendaftaran pilkada serentak. Dinamika politik pasti akan terjadi seperti hari ini.
perubahannya setiap detik, setiap menit. Kita nantikan keriuhan dan keramaian apalagi yang terjadi. Adik-adik mahasiswa sudah standby di posnya masing-masing. Saya Anisha Dasuk. Dan saya Ari Ardi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Padahal itu udah sisa-sisa. Thank you, Bang. Sisa suara. Thank you ya.